Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita hari ini masuk ke materi Sistem Teknologi Informasi ya, dari program MM Magister Manajemen Widyawiwaha Yogyakarta. Nah, dari sini nanti kita akan lebih khusus lagi teknologi informasi yang berkaitan dengan writing, penulisan ilmiah ya. Materi PowerPoint-nya sudah saya share dalam bentuk PDF, akan saya share juga di sini. Sudah saya share di WAG-nya masing-masing, sekarang juga akan saya share di sini. Pertama, saya akan menjelaskan dulu beberapa manfaat teknologi informasi yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Nanti baru kita bisa praktekkan satu persatu. Oke, jadi gini ya teman-teman semua, salah satu keunggulan dari teknologi informasi itu adalah AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI ini sebuah tools atau aplikasi yang rancang bangunnya sangat bagus sehingga dia bisa untuk dipakai apa saja. Nah, salah satunya untuk penulisan. Penulisan tesis, penulisan disertasi, penulisan karya ilmiah, karena nanti banyak yang akan kita bahas di sini. Cuman sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi ini ya. Sesuai dengan yang kita bahas, kita akan jelaskan dulu tentang penggunaan teknologi. Jadi dulu pada tahun 70-an itu malah ada larangan penggunaan kalkulator. Pernah itu terjadi ya. Jadi teknologi dilarang. Nah, tapi apa yang selanjutnya terjadi tahun 70-an itu? Ya akhirnya orang menggunakan kalkulator tetap. Kemudian tahun 80-an zaman komputer PC ya, komputer yang besar itu ternyata dulu pernah ada larangan komputer PC untuk pembuatan skripsi. Jadi pernah terjadi larangan itu. Terus di sebelah kanan ini 80-an, padahal kan kalkulator, PC ya, personal computer itu kan bagian dari kehidupan sehari-hari. Artinya sebuah alat yang memudahkan, tapi kok dilarang. Kan begitu kan? Nah, jadi sesuatu yang memudahkan kok dilarang. Ini kenapa? Nah, kemudian pada tahun 2020-an ini, baru-baru ini, kita mengenal istilah AI, Artificial Intelligence. Nah, masih banyak yang melarang penggunaan AI untuk menulis artikel ilmiah. Dikhawatirkan memerintah kepada AI dengan prompt perintah, buatlah sebuah artikel, enter, nanti si AI membuat, kayak ChatGPT kan, membuat artikel lengkap. Jadi seolah-olah yang mengerjakan bukan manusia lagi, kita sendiri ini bukan, tapi si alat tersebut atau aplikasi berbasis AI tersebut. Nah, akhirnya yang kita harus pahami itu, kalau menurut saya bukan melarang AI-nya. Ini nggak bisa dibendung. Sebuah teknologi itu ya, sebuah alat bantu itu nggak akan bisa dibendung untuk melarang orang menggunakan. Yang penting itu adalah menjelaskan kepada orang bagaimana cara memanfaatkannya supaya bisa membantu. Demikian pula dari sisi si pembaca atau si pemeriksa harus punya strategi lain untuk bisa mengetahui bahwa ini dia mengerjakan sendiri atau mengerjakan dengan alat bantu AI. Nah, gitu loh. Jadi tugas-tugas yang diberikan, misalnya kalau cuma disuruh buatlah artikel dengan topik ini, itu menggunakan berbagai aplikasi AI, mudah itu. Tapi mungkin seorang dosen pengujinya atau yang memeriksanya tidak berhenti di situ. Nanti ada perintah berikutnya, lalu diskusikan dalam grup kelompok dan hasil diskusinya divideokan, videonya diupload ke YouTube. Nah, sudah itu AI nggak bisa lagi kalau begitu. Berarti yang akan dinilai itu video saat diskusi kelompok mengenai materi yang dibuat. Buatnya pakai AI silahkan, buatnya pakai bantuan AI full atau hanya untuk brainstorming, si materi papernya itu atau makalahnya
Bisa-bisa saja. Tapi yang kemudian akan dinilai adalah bagaimana sebuah kelompok, grup, itu mendiskusikan tentang paper atau makalah hasil tulisan itu. Hasil diskusinya direkam, kemudian nanti diupload ke sebuah medsos untuk diperiksa. Nah, mendiskusikan dengan bersuara satu persatu semua anggota tim, anggota kelompok, anggota grup berpendapat, lalu rekaman suaranya nanti video dan menjadi videonya nanti diupload, itu kan harus dikerjakan manual. Nah, itu seperti itu. Makanya larangan penggunaan AI untuk artikel ilmiah itu mungkin dikhawatirkannya, wah nanti orang dengan mudah menggunakan AI, duduk doang. Makanya diberi tugas, diberi sesuatu yang bisa untuk semakin kreatif sehingga tidak hanya menghasilkan tulisan AI saja, tapi what next? Langkah berikutnya apa yang bisa digunakan setelah itu? Oke. Nah, karena nanti tahun 2030-an, 2030-an tentu akan semakin gencar lagi aplikasi-aplikasi tersebut. Orang sekarang saja sudah banyak ya. Nah, salah satu aplikasi AI yang menarik ini teman-teman mungkin sudah pernah mendengar, ChatGPT. Nah, ChatGPT itu sebuah aplikasi yang sangat menarik ya, sebuah tool yang sangat menarik, yang mana itu dengan basis ChatGPT bisa dibuat beberapa aplikasi-aplikasi lain. Nah, kalau kita pernah pakai ChatGPT, itu memang bisa membantu di dalam menulis abstrak. ChatGPT dapat membantu dalam menulis abstrak artikel ilmiah untuk menghasilkan ringkasan yang singkat dan jelas dari sebuah artikel yang panjang. Kemudian ChatGPT juga bisa membantu dalam menulis bagian-bagian artikel. Jadi ChatGPT kan dapat membantu dalam menulis bagian-bagian artikel seperti pendahuluan, metode, hasil diskusi. Minta seperti itu diperintah ke robot, ke ChatGPT, ke AI itu nanti dia menyusunkan. Jadi dengan menggunakan perintah khusus dan masukkan data yang sesuai untuk setiap bagian, maka ChatGPT dapat menghasilkan bagian-bagian artikel yang lebih efektif. Kemudian ChatGPT juga nomor 3 bisa berfungsi membantu dalam memeriksa tata bahasa dan ejaan. Jadi ChatGPT itu dapat membantu dalam memeriksa tata bahasa dan ejaan artikel ilmiah untuk apa? Untuk memastikan bahwa artikel tersebut sudah bebas dari kesalahan tata bahasa atau ejaan. Oke, nah namun demikian ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Jadi jurnal internasional atau publisher ya atau penerbit ya, itu ada yang melarang penggunaan AI, tapi ada yang membolehkan. Nah, batasannya ada masing-masing. Dilarangnya dari sisi yang mananya itu ada. Dibolehkan boleh apa itu ada. Jadi author atau si penulis itu akan mengetahui yang dibolehkan apa, yang tidak dibolehkan apa dalam menulis artikel atau menulis penelitian ya, hasil penelitian, tesis atau disertasi dengan menggunakan bantuan AI. Itu ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nah, tapi dengan demikian kita sekarang ingin bertanya, lalu apa kalau begitu gunanya buat kita teknologi informasi yang menarik ini, yang disebut AI ini, buat apa kalau begitu? Nah, yang pertama jadikan sebagai asisten penulisan. Jadi manfaatkan alat AI untuk membantu menyusun, mengedit, mengoreksi makalah penelitian itu. Sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas isi dari paper tersebut atau makalah tersebut. Yang kedua, bisa melakukan bantuan untuk analisis data. Kita kalau menganalisis data kan bisa menggunakan kalau data kuantitatif misalnya SPSS, Smart PLS. Kalau data kualitatif kita bisa menggunakan NVivo atau WEF, WFT, QDA, Qualitative Data Analysis. Nomor 3, itu bahkan mengelola referensi daftar pustaka yang kita perlu dari internet itu, kita bisa menggunakan aplikasi berbasis AI yang menarik, itu Mendeley. Sehingga nanti semua akan kita pelajari di sini ya.
Nah, sehingga kita bisa menggunakan Mendeley itu sebagai reference management, manajemen referensi terhadap apa saja yang kita simpan. Jadi kayak lemari kita isinya file sudah disusun folder-folder dari yang kita cari dari internet itu, PDF yang bisa kita simpan. Dan nanti waktu menulis menggunakan MS Word dan Mendeley, maka bisa menjadi tulisan yang langsung ada citasinya dan ada referensinya. Nanti bisa kita praktekkan. Nomor 4, gunakan sebagai alat bantu. Jadi artificial intelligence atau AI ini kan sebuah teknologi informasi yang menarik. Nah, teman-teman bisa menggunakannya sebagai alat bantu. Untuk apa? Untuk mencari ide penelitian, untuk melihat database artikel yang sudah terbit, untuk merangkum hasil artikel. Apa aja itu? Ya, misalnya Google Scholar itu salah satunya ya, database yang besar sekali. Kemudian ada Scopus Database, ada juga Scholarly, Elicit, dan Knowledge Map. Jadi banyak ya. Terus kalau kita menulis sebuah tulisan ilmiah atau artikel, ataupun tesis maupun disertasi, itu syaratnya apa aja sih yang harus ada di sana? Yang pertama, syarat novelty. Novel itu kebaruan. Jadi harus ada suatu kebaruan dari artikel itu atau dari tesis itu atau dari disertasi itu. Apa yang baru yang Anda tawarkan? Apa sesuatu yang menarik, yang novel, yang baru, yang bisa ditawarkan kepada pembaca? Kemudian, baru itu artinya baru yang jarang dibahas atau sedikit dibahas dengan yang terdahulu. Sehingga artikel kita novelty itu berarti kita menemukan sesuatu atau mengusulkan sesuatu kebaruan yang versi kita. Kalau kesesuaian itu apakah artikel yang ditulis ini sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal. Jadi kalau kita mau mengirim ke sebuah publisher, sebuah jurnal, itu kan dia ada aim and scope, tujuan dan ruang lingkup dari suatu jurnal. Kalau kita masuk ke website jurnal, kita bisa baca tujuan dan ruang lingkup. Nah, kita baca itu. Sesuai nggak isi artikel kita? Judul kita, abstrak kita, dan isi artikel kita sesuai dengan target jurnal itu enggak. Karena harus kesesuaiannya ya. Misalnya nulis manajemen dikirimkannya ke jurnal ilmu kesehatan. Atau nulis tentang ilmu kedokteran, paper tentang ilmu kedokteran, ngirimnya ke jurnal manajemen. Kan ini enggak sesuai gitu ya. Nah, kesesuaian itu adalah menyesuaikan artikel yang ditulis tersebut dengan jurnal yang dituju atau yang ditarget. Kemudian metode risetnya. Karena sebuah penelitian ilmiah, sebuah riset, ya ada metodenya. Metode riset itu berkaitan dengan pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana. Nah, apakah metode risetnya itu sudah sesuai, sudah benar dengan tujuan penelitian, dengan pertanyaan penelitian itu? Misalnya tujuan penelitiannya adalah menganalisis atau menguji pengaruh X terhadap Y. Berarti metode risetnya yang paling cocok yang mana? Oh, pendekatan kuantitatif prediktif misalnya. Kalau misalnya tujuan penelitiannya itu adalah untuk mendeskripsikan sesuatu kasus atau fenomena yang menarik atau yang unik, berarti metode risetnya pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan tentang suatu kasus fenomena itu. Nah, itu pilihan metode riset menyesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Kemudian baru penulisannya juga diperhatikan karena kan harus pakai bahasa ya. Kalau jurnal internasional pasti pakai bahasa Inggris ya minimal ya. Nah, itu apakah penulisannya memakai bahasa Inggrisnya itu grammarnya itu sudah benar, sudah sesuai. Kemudian mengenai referensi. Referensi itu ya di dalam daftar pustaka atau referensi itu. Sebuah artikel itu tergantung referensinya. Kalau referensinya itu bahan bakunya bagus-bagus, seperti kita bikin kue, bahan bakunya bagus, maka kuenya jadi bagus. Tapi kalau referensinya tidak bagus,
tidak bereputasi, tidak terbaru, bukan dari jurnal internasional yang bereputasi, maka sama saja kita membuat sebuah makanan dengan bahan baku yang tidak bagus. Oleh karena itu, referensi di sini, teman-teman harus bisa menemukan referensi dari jurnal internasional bereputasi. Apa itu yang dimaksud jurnal internasional bereputasi? Itu Scopus ya. Kemudian berapa tahun terakhir? Ya 5 tahun terakhir terbaru ya. Jangan pakai referensi yang sudah kadaluarsa sekali. Kemudian kita kalau berkaitan dengan paper akademik yang akan ditulis dan disubmit itu, karena ini jurnal internasional, maka internasionalisasinya itu diperhatikan apakah isi dari tulisannya itu memang keberlakuannya itu berlaku secara global. Misalnya menulis sesuatu di sebuah desa, di sebuah kabupaten. Nah itu kan nggak internasional, itu wilayah kecil itu. Jadi kalau internasional itu berarti kelasnya memang berlaku secara global. Dari sisi inputnya, dari sisi prosesnya, maupun dari sisi outputnya. Nah, teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas tentang beberapa AI for writing. Dan kita akan praktekkan. Jadi AI for writing itu di sini saya sediakan 5, yaitu Mendeley Web, Google Scholar, Science Direct, Axior PDF, sama Quillbot. Langkah pertama adalah teman-teman memasukkan di alamat web dengan alamat masing-masing ini untuk membuka dulu. Jadi langkah pertama membukanya dulu ya, membuka webnya. Ini semua berbasis web, jadi gratisan semua. Silakan dicoba untuk menggunakan AI for writing ini, ada 5 alat ini. Nah, teman-teman bisa membukanya melalui laptopnya atau handphonenya juga boleh. Oke.